Enggak, tadi kamu kan nyelip kayak ada yang minta buat kamu punya ide buat Instagram Live kan. Hmm, Nah, itu kan rame gara-gara masa sekarang kan. Maksudnya betul. nah itu kan ada media-media juga yang lain. Nah, itu kamu adaptasinya gimana? Kan soalnya ketika eh, problemnya kayak gini pasti media ini yang cocok nih. Nah, itu gimana tuh? Hmm. Sebenarnya dibalikin lagi ke audiensnya. Oh Karena ya, kadang-kadang ada yang misalnya gini, klien bilang, gue mau bikin Instagram live dong, hmm, ikutan dong kayak brand-brand yang lain gitu hmm, kan. hmm, hmm, Tapi dibalikin lagi, misalnya Instagram live-nya di ini aja, di channel kita aja. Tapi ternyata channel kita, Instagramnya brand ini followersnya kayak cuma berapa ribu. ya 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 benar. kan? Ya ngapain kalau berapa Nah, ribu yang lihat juga berapa biji sih gitu iya, kan. 10 nanti. Iya, makanya. Biasanya kalau misalnya kayak gitu kadang-kadang klien masih kayak, ya nggak apa-apa coba dulu aja. Kalau aku sih biasanya, yaudah ayo kita coba ya, nanti kita lihat ya hasilnya kayak gimana. Begitu hasilnya Hmm, keluar kayak, tuh kan mbak, tuh kan hmm, mas, hasilnya gini kan, hmm, gitu. Terus baru akhirnya kita akan bilang, oke kalau misalnya kayak gini, gimana nih, apakah kita perlu collab sama KOL misalnya, hmm, hmm. untuk nambahin viewers, atau mungkin malah kita cuma nyuruh KOL live sendiri tapi ngebawa brand Hmm. apa Iya gimana sih bisa gitu. juga. Jadi dicari sih caranya. Terus kadang-kadang kayak kamu pasti kehit deh sama decode Apa? decode decode Dekode, ya. ya ya kan decode tuh banyak banget kan Instagram live-nya. Dan dia kan bawa bawa sesuatu yang beda gitu karena live-nya Decode itu direkam di studio, nggak di Oh ya, rumah, settingan maksudnya. ya kan, settingan kan. Oh. Itu kan beda lagi. Jadi Hmm, kita harus lihat, oke kalau kita mau bikin Instagram Live, mau yang disettingin kah, mau yang di rumah kah, hmm. mau sama orang lain kah, mau ngobrol kah, mau music performance kah. Waktu itu aku sempat propose Instagram Live sama salah satu klien aku, dia woman hygiene brandnya. Hmm. Dan dia tuh dia punya dokter yang kerja sama dia gitu. So aku bilang, Mbak kan selama ini orang-orang suka nanya-nanya. Terus kalau nanya ke dokter ini tuh nggak pernah yang langsung dibalasnya tuh by Hmm. email atau dibalasnya nanti kita bikinin artikel gitu kan. Gimana Hmm. kalau kita bikin Instagram live aja nih sama dokternya gitu. Langsung ya. Tapi bareng Aha. tapi bareng sama uh, KOL. Kenapa sama Hmm. KOL? Karena KOL ini jadi kayak moderatornya gitu, Hmm. yang ngasih pertanyaan, dan KOL-nya yang emang ngerti tentang woman hygiene, yang emang suka ngomongin masalah-masalah kayak gitu supaya Hmm. nyambung gitu kan. Oh iya Hmm. bisa bisa. Nah itu kan berarti kan ke Pas deliver itu ya. dong. Pas. Uh, nggak cuma nggak cuma Instagram Live karena kompetitor sebelah bikin Instagram Live, ayo kita bikin Iya. juga gitu. Karena ikut-ikut Jadi tren ada. ya. Iya, dan banyak klien yang kayak gitu, banyak pasti kayak klien bikin kompetitor sebelah mau bikin gini, brand ini bikin Hmm. ini, ayo kita bikin juga dong. Padahal kan sebenarnya nggak semua tren tuh applicable di Hmm. masing-masing Hmm. brand. Kita harus tetap lihat lagi audience brandnya kayak gimana, behavior mereka kayak gimana, mereka sukanya Hmm. apa gitu, harus Hmm. disesuaikan. Cuma ya gitu, biasanya kalau klien-klien yang ngotot tetap minta, aku akan kayak ya udah ayo kita bikin sekali, lihat reportnya kayak gimana, baru nanti Hmm. kita tentukan dilanjutkan atau tidak. Iya, iya benar. Itu aku juga pernah Gitu. nyoba-nyoba kayak gitu juga. Karena kan sebagai Hmm. marketing kan kalau di studioku sendiri kan. Ah, Kan nyoba IG live gitu kan. ah, Apa pas pas lagi project sih tapi cuma dikit ah. yang nonton. Nah, ini apalagi mas-mas sekarang ya nggak tak ambil tuh tapi IG live. Tetap Iya, tetap karena tetap nggak Instagram ngaruh. Live itu Hmm. ini loh, apa, eh span-nya tuh pendek. Orang tuh Hmm. ngeliat. Iya, iya benar. Terus dan di handphone doang kan. Cuma Nah, ya kecil. Malah kalau udah gitu, kalau duet kayak atas bawah gitu kan. iya. Sebenarnya nggak enak gitu loh, secara view tuh nggak enak kelihatannya Hmm. dibandingin sama kalau kalian live di YouTube. Ya bisa Itu kan diatur gede soalnya. ya kan. Instagram live tuh kayak gitu, dan Instagram live itu kesenggol dikit ke close. Iya, aku ke atas gini ya, dia tuh ke close. Ke close Heeh. ya kan.
kesenggol dikit ke close, harus buka lagi, dan itu cepet banget emang. Jadi Instagram Live itu hook-nya tuh harus selalu harus maintain terus. Kenapa? Karena orang kan kadang-kadang baru join di tengah, baru join di mana, Iya, nggak semua benar, join di benar. awal kan. Dan orang begitu join, berapa detik pertama dia lihat kayak apaan sih nih basi, langsung di close. Iya, beda sih sama YouTube. Kalau YouTube kan masih ada apa timeline-nya kan, dia bisa mundur dikit gitu. Masih bisa dimundurin lagi, bisa nonton dari awal lagi gitu kan. Iya. Instagram itu nggak bisa. Jadi Iya emang sih. susah Instagram Live tuh sebenarnya. Ada yang di Kalau save sih misalnya sebenarnya kayak sih. gitu. Ada yang di save Apa? terus jadiin IGTV kan dia. Ada Ada kalau yang kelewat mendingan sih kayak itu. gitu kalau mau. Tapi kalau kayak gitu ya jatuhnya emang harus diworo-woroin setelahnya. Jadi emang gitu. Kenapa kalaupun ada brand-brand yang kemarin aku pegang, terus kita punya activity Instagram Live, yang dikencengin itu nggak cuma pas di Instagram Live-nya, tapi setelahnya. Iya benar. Itu kita bilangnya konten buat amplify Instagram Live-nya. Kita bisa kita recap mungkin omongannya Iya mereka, benar. kita tayangin ulang, kita bikin activity atau apapun, atau mungkin nanti kalau misalnya kita bareng sama KOL harus ngomong apa setelahnya, lebih ke situ supaya orang tuh nanti mau nonton lagi. Jadi bukan pas live-nya, karena kalau pas live-nya tuh susah, emang buat orang stay itu susah banget. Apalagi pakai brand ya, kecuali emang ada KOL yang emang suka gitu, baru orang akan nontonin dengan sukarela. Kalau ada temanya, kayaknya nggak terlalu deh. Iya benar. Kadang-kadang kan di akun brandnya kan tuh kayak nggak bukan ini, soalnya bukan personal kan. Tapi kadang-kadang males juga sih memang. Gitu sih. Nah, itu yang mempelajari media-media kayak gitu tuh siapa? Di divisimu? Kita juga. Oh, tetap kalian juga ya? Oh, berarti saya nyoba-nyoba juga. TikTok berarti pernah nyoba juga ya? Aku udah no TikTok sekarang. Aku sekarang kerja tiap malam bukain TikTok, tau nggak? Wih, tambah cepat banget itu challenge-nya itu. Iya, jadi kayak, oke, hari ini challenge-nya lagi nih, oke, besok challenge-nya lagi nih, oke. Gitu, jadi kayak, dan challenge-nya kan beda-beda ya. Kadang-kadang ada challenge yang ikutan tuh bener-bener anak kecil. Ada challenge yang ikutan udah lebih dewasa. Karena mereka juga nggak bisa kayak, yang masak-masak tuh kadang-kadang ada yang masak-masak bercanda, pakai puding lah, Oh iya ya. regal, yang gitu kan. kemarin tuh kan. Yang bikin Ya, asli itu kan gitu. model-modelnya. Tapi ada juga challenge masak-masak tuh yang serius, bikin sirloin loh. Buset. Serius. Terus ada challenge yang bersihin kamar. Oh iya, tahu itu aku. Ya kan? Tapi challenge yang bersihin kamar, nggak mungkin anak kecil yang ikutan, karena mereka cenderung malas. Audiensnya beda. Iya, nah itu yang jadi kayak ya emang harus diliatin. Jadi kayak, terus aku pernah dulu ceritanya, aku kan bukan K-popers ya. Oke. Nggak ngikutin brand-brand K-pop. Jadi kayak tahu, cuma nggak ngikutin secara langsung gitu. Terus suatu hari ngobrol lah sama temen aku, terus ngomongin soal fandom. Aku ngomong, iya si fandomnya ini tuh gila banget ya, gini gitu kan. Terus temen aku tuh sampai kaget kayak, hah? Sumpah, kok lo bisa ngerti bahasa fandom gitu? Terus kayak, ya ngerti dong. Kayak, kan lo bukan K-popers. Ya, tapi kan saya tetap harus mengikuti itu untuk pekerjaan saya. Gitu. Ya. Kemarin kayak ada K-pop bikin virtual konser gitu-gitu. Dan setupnya bagus loh. Setupnya bagus-bagus banget. Live-nya? Jadi mereka live-nya kan nggak ada live yang dari rumah, terus ada live yang emang bikin gitu kan. Di record gitu ya? Di record, tapping gitu. Dan setnya tuh bagus-bagus banget. Dan itu kan akhirnya jadi inspirasi kan. Kayak, oh bisa nih, ntar kalau gue punya activity ini, di rebrand ini, bisa dimasukin. Riwayatnya videonya Korea kan, musiknya, yang pas musik videonya kan bagus juga kan, setupnya semua studionya. Iya, dan itu bisa diimplement banget, bisa buat yang lain. Maksudnya kayak, ntar brand kita bisa kesini nih, cocok nih, gitu-gitu kan. Kalau pas audiensnya tadi itu ya? Iya. Nah, kalau kita nggak pernah tahu ya, dapet audiens kayak apa. Kan tergantung brandnya juga. Nah, kalau media-media yang menurutmu yang lagi bagus sesuai audiensnya tuh apa aja? Ini semisal anak kecil nih,
oh kalau anak kecil nggak mungkin mengkonsumsi media. Kalau maksudnya siapa, itu dia bagus di media mana dia. Kalau anak kecil, kemarin ini aku udah bisa dapat brief untuk Gen Z, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Oh, Gen Z. Gen Z, ya, apa, Gen Z, generasi Gen Z, Z. generasi Z ya. Gen Z. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu mereka sangat amat di TikTok, of course. Tapi abis itu kita baru notice kalau ternyata mereka itu punya banyak Instagram account. Oke. Mereka punya banyak Instagram account. Paling nggak 2. Punya second account, sama punya main account, punya second account. Dan akan beda apa yang mereka post di second account dan main account. Itu udah ribet. Ternyata dari account-account mereka ini, yang mereka post di Instagram feed dan di Instagram story bisa beda banget juga. Widih. Serius. Niat juga. Jadi di Instagram, iya, main account mereka di Instagram itu account-account buat keluarga, buat guru, buat pencitraan yang baik-baik. Yang baik-baik, oke. Ya. Dan yang mereka post di Instagram feed untuk di main account, itu yang baik-baik banget, yang paling foto sama teman-teman biasa, terus kalau foto liburan, gitu, foto-foto cantik gitu kan. Di Instagram story ngepost tapi nggak banyak, paling kayak cuma nge-share lagu gitu. Begitu main ke second account-nya itu untuk teman-teman. Bandel-bandelnya tuh di situ semua. Satu circle-nya di situ. Iya, bandel-bandelnya di situ semua. Aku pikir kalau udah di second account, ya udah di feed sama story sama-sama aja. Beda. Di Instagram feed itu foto-foto gaul sama temen-temennya, lagi hangout kemana, lagi makan apa gitu. Tapi yang bandel. Di Instagram story itu konten-konten mereka bikin TikTok. Mereka cuma bercanda-bercandaan itu ada di story. Nah, terus kalau misalnya nih udah ada main account, ada second account. Pasti kalian mikir di second account ya udah isinya ada teman-teman satu circle doang ya kan. Di Instastory second account masih ada close friend. Iya sih. Masih ada close friend. Aku kayak mereka masih punya close friend di second account. Buset, gue di account gue satu doang aja, close friend-nya tuh udah ya udah gitu kan, nggak ada lagi gitu. Ini filternya banyak banget. Ini berjejaringnya ini lumayan juga ternyata. Iya, jadi kayak oke, di Instagram ternyata kalau Gen Z kayak gitu. Apakah mereka main Twitter? Oh, ternyata mereka main Twitter. Tapi nggak ngepost. Cuma lihat-lihat doang. Cuma ngeliat gitu kan, cuma ngeliat-liat doang. Terus yang mereka follow siapa-siapa aja. Mereka ternyata main Twitter. Apakah mereka main Facebook? Turns out, untuk orang-orang yang tinggal di daerah-daerah di luar Jawa, kayak di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, Facebook tuh masih kencang banget. Iya sih. Jadi ada satu brand aku waktu itu aku pegang yang emang audiensnya adalah audiens anak-anak SMP SMA ini, Gen Z. Di Instagram udah jelas dari location semuanya Jabodetabek, Jawa gitu kan. Tapi begitu kita ke Facebook, audiens dia nomor 1 tuh Palembang. Iya, yang kedua Makassar. Nggak ada Jawa sama sekali. Jadi ternyata yang banyak banget tuh sebenarnya orang yang bilang, siapa sih sekarang yang main Facebook? Oh, itu Jawa sentris banget ternyata. Iya, biasanya kayak gitu. Karena ternyata masih banyak yang mainan Facebook tapi dari daerah. Jadi apa yang harus dipost di Facebook mungkin harus disesuaikan juga. Jadi kalau misalnya di Instagram biasanya ngomongnya gue lo. Begitu di Facebook mungkin nggak bisa gue lo karena yang banyak audiensnya dari daerah yang ngomongnya pakai aku kamu, nggak pakai gue lo gitu. Iya sih. Itu bakal beda sih. Kalau yang sekarang misalnya kita nih millennials itu lebih macam-macam lagi juga. Oke, banyak nih di Instagram sama di Twitter, tapi di Twitter behavior-nya beda lagi. Beda banget kan behavior orang di Instagram sama di Twitter.
Iyalah, lebih Jauh ya kan? beda pokoknya beda. Jauh banget kan? Terus oke, nanti ke yang lebih tua lagi, ke generasi yang mungkin umurnya udah Udah 30, 40 tahun. 40 Nah. tahun. Mm-mm. Itu beda lagi. Oke, ternyata mereka main Instagram sama main Facebook. Mm-mm. Mereka masih main Twitter juga ternyata. Oh, tapi yang mereka lihat di Twitter apa? Oh, berita. Kalau di Mm-mm. Facebook mereka ngapain? Di atas 40 tahun. Oh, ternyata di atas 40 tahun relaynya sama apa? Sama Facebook, sama WhatsApp. Mm-mm. Di atas Mm-mm. 40 tahun tuh Facebook sama WhatsApp yang kenceng banget. Kalau terus kan pasti mikir, oke, kalau di WhatsApp gimana? WhatsApp kan ranahnya personal kan. Personal. Gimana nih caranya kita bisa injek datang ke WhatsApp? Ya Mm-mm. bikinlah konten yang bisa yang semenarik mungkin. Jadi mereka mau nge-share ke WhatsApp. Mm-mm. Aku Iya, bahkan waktu itu ke pernah grup ya. bikin, iya, aku bahkan waktu itu pernah bikin template WhatsApp, Ted, buat Oh. brand. Karena Mm-mm. emang audiensnya udah yang lebih tua, kita bikin template grup WhatsApp, bikin template untuk di-share di WhatsApp. Yang pertama nyebarin siapa? Orang-orang brand. Oh, iya 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 paham paham. Orang-orang brand ya, yang Iya. emang udah seumuran kayak gitu. Terus kayak orang-orang kantor, anak-anak kantor Mm-mm. yang udah seumuran kayak gitu. Yang pertama nyebarin itu. Terus kan jalan. Forward, 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 gitu. Mm-mm. Jadi kayak dibilang, apakah kita nggak bisa menyentuh ranah yang private? Bisa. Bisa. Buktinya hoax aja nyampe ke di WhatsApp. Iya. Ya itu Gitu. itu Itu munculnya kan. kenapa? Gitu kan. Ah, Gitu. Jadi beda-beda emang, beda mm. umur, beda audiens, beda platform, dan Beda even behavior juga kadang-kadang kalaupun audiensnya umurnya sama, sama. di platform A sama platform B beda lagi ininya, Mm. gayanya. Mm. Mm. Nah, Itu sih. itu kan dari ruang lingkupmu tuh kayak oh ini juga ada kayak risetnya dan lain-lain terus terus apa nyoba sana sini. Nah, misalnya dari lulusan itu dari lulusan kita dari lulusan desain tuh kayak tertarik ke dunia itu tuh. Oke. Jadi gini, ini aku cerita pas pertama kali aku kerja. Oke. Aku kerja, aku pertama kali di interview, itu yang interview aku nanya, kenapa? Pastilah pertanyaan standar. Kenapa Iya mau kan? apply ke sini? Ya kan, pertanyaan standar. Tapi pertanyaan itu ke aku ada extensionnya. Kenapa? Karena aku lulusan DKV. Oke. Kenapa apply-nya ke sosial media? Kenapa nggak jadi graphic designer? Itu pertanyaan paling standar. Jawabannya adalah karena satu, sekarang sosial media itu, kalau aku ya, sekarang sosial media itu part of kehidupan sehari-hari yang bisa dipelajari. Dan itu bisa jadi lumayan besar lah potensinya untuk masa depan di sosial media sama di digital. Dua, kenapa nggak jadi di graphic designer? Karena tahu diri aja sih sebenarnya. Ada banyak banget di luar sana graphic designer yang bagus. Dan kalau aku sih personally aku ngerasa aku bukan graphic designer yang bagus, cuma aku bisa mikir strategi dengan lebih baik. Waktu itu ngomongnya gitu. Tiga, graphic designer kan jelas ya, lulus DKV jadi graphic designer. Untuk di sosial media itu tuh nggak ada sekolahnya. Untuk Sekolah jadi sendiri. planner itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada tuh. Lo kalau mau jadi sosial media, lo kalau mau jadi planner, lo harus lulusan ini. Nggak ada. Karena itu semua belajar lagi dari awal. Gitu. Kenapa? Gimana caranya supaya bikin orang tertarik? Ya itu, karena satu, begitu kalian tahu apa yang kalian lihat di sosial media itu di orchestrated, kalian akan mikir, wah, ternyata ini semua tipuan, mungkin gitu. Atau ternyata semua ini settingan. Bagaimana bisa aku terperangkap di settingan seperti ini? Gitu. Awalnya aku mikirnya gitu, kayak, ternyata ini semua bisa dibikin, gitu kan. Terus dua, gimana cara bisa tertarik? Karena ya itu, kayak itu tuh sesuatu yang sehari-hari banget, dilihat sehari-hari. Coba deh kalian satu hari buka sosial media berapa hari? 2 jam pasti ada minimal. Bukain Instagram, bukain Twitter tuh pasti ada 2 jam. Dan gimana kalau misalnya 2 jam itu, instead of cuma ngeliatin, bisa jadi sesuatu yang produktif. Karena kadang-kadang gitu, kayak aku buka nih,
Twitter aja, liatin Instagram aja, orang-orang akan bilang, lu ngapain sih? Kerja kayak ngapain kayak? Ini gue kerja. Ini gue kerja. Iya. Bahkan kalaupun aku nggak ngepost, kalaupun aku nggak ngebalas-balasin komen, kayak kemarin aku malam-malam berapa jam ngeliatin TikTok, itu secara tidak langsung aku kerja. Kenapa? Karena aku mempelajari tren, aku ngeliat yang mana yang bisa dimasukin ke audiens apa segala macam. Itu jadi sesuatu yang produktif. Jadi kayak imagine hal yang biasa kalian lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang besar, itu bisa menjadi suatu hal yang produktif gitu. Padahal itu kelihatannya no effort, kayak ini lu cuma liatin konten TikTok, coy. Cuma ngeliatin Twitter gitu. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang diolah jadi sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang produktif. Tinggal gimana caranya ngebungkus, gimana caranya ngedeliver itu, gimana caranya ngepropose itu ke klien supaya kebeli. Supaya sesuai sama yang mau kalian sampaikan gitu. Jadi kayak kapan lagi sih? Kapan lagi main Instagram dibayar gitu lah. Bener. Iya kan? Yeah. Kapan lagi main Instagram, main Twitter dibayar, tapi harus jadi KOL. Jadi iya juga. Nah, jadi influencer kan capek. Harus bikin branding dulu. Ya kan? Harus cari konten yang bagus dulu. Harus cari seluk-beluknya dulu supaya terus ngebangunnya lama. Kan nggak mungkin hari ini jadi influencer, besok dapat AdSense. Nggak mungkin. Iya bener. Iya. Kerja, main Instagram, main Twitter, main TikTok, main Facebook, main YouTube, nonton juga, dibayar. Juga ya. Iya benar. Dibayar. Kan memang base-nya tetap desain sebenarnya, merancang juga kan sebenarnya. Nggak harus yang desainnya tetap kepake. Benar. Iya sih. Gitu. Dan enaknya kalau dari DKV masuk ke ranah digital, ranah ke sosial media, kamu tuh udah tahu basicnya di desain gimana. Paling enggak termudahnya paling enggak ketika mau propose nih, bikin konten gini-gini aja, paling enggak kamu bisa tahu possible nggak ya ini dibikin, bisa nggak ya ini dibikin cepet, karena kamu tahu sebenarnya walaupun kamu nggak bisa bikinnya, paling nggak tahu cara awal-awal bikinnya, prosesnya bikinnya itu gimana, ngerti. Kalau bikin ini harus motion, kalau motion berarti kira-kira waktunya berapa lama. Oke, kalau waktunya segini berarti nggak bisa nih, aku minta hari ini sama tim desainer sama tim kreatif untuk naik besok, berarti kan harus berapa hari lagi naiknya. Paling nggak tergampangnya itu kayak gitu. Cuma design tingginya kepake banget sih, gimana mengolah problem menjadi solusi, itu kepake banget. Itu. Gitu. Jadi kayak waktu itu aku ditanyain pernah aku waktu sempat interview terus ditanyain, apa hal yang lo dapet waktu lo kuliah? Pernah ditanyain pas wawancara. Langsung detail pas gitu interview, ya. Apa yang hal, karena dia lulusan komunikasi, lulusan advertising gitulah. Soalnya tiap kali aku interview, orang tuh banyak yang mempertanyakan hal yang sama, begitu mereka tahu aku tuh background-nya di kafe. Kenapa nggak jadi art? Kenapa nggak jadi designer gitu kan? Terus tanyain itu, apa hal yang lo dapet dari berapa tahun lo kuliah di kafe? Ya aku balasnya cuma satu, design thinking. Kalau misalnya kalian tanya, lo bisa bikin ini nggak? Bisa ngegambar nggak? Nggak bisa, ya lo gambar bentuk gua ngulang dua-duanya. Bisa ngedesain nggak? Bisa bikin logo nggak? Bisa bikin branding nggak? Mungkin bisa, tapi orang yang lebih jago untuk hal itu lebih banyak. Dan daripada kita berkutat di hal yang kita tidak jago, berikanlah itu ke orang-orang yang jago. Kita cari yang lain, gitu. Benar. Masih banyak jalan. Jadi emang designing itu masih banyak jalan. Jadi kayak kalau dibilang lulusan DKV harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini, enggak sih. Design thinking tuh bisa dipakai dimanapun. Benar. Iya sih. Gitu. Kalau secara ini, kalau secara ladder, maksudnya karirnya tuh di dunia agensi itu gimana? Ya kan maksudnya kan biasanya kalau yang graphic designer rata-rata kan jadi senior graphic designer, terus nanti jadi art director, terus baru jadi creative director. Nah itu tuh ada nggak terutama yang bagian divisimu aja deh? Di digital tuh sekarang karena kayak tadi aku bilang, sebenarnya divisi-divisi masih
baru untuk agensi-agensi yang 360. Divisi baru banget, beda banget sama kreatif gitu kan. Malah kadang-kadang ada yang naruh digital itu under kreatif. Jadi kita reportnya masih ke creative director, masih ke ECD gitu-gitu. Cuma kalau di kantor aku yang pertama, yang emang basicnya digital, itu kan lebih, emang jelas kan, emang dia punya divisi gede sendiri gitu loh. Itu yang pertama, entry level itu namanya social media eksekutif. Apa? Itu aku, social media eksekutif. Itu entry level ya? Oke. Itu entry level. Atau kalau di tempat lain ada juga yang namanya social media officer. Oke. Atau community manager. Itu mirip-mirip lah kerjaannya sebenarnya. Terus setelah social media eksekutif biasanya akan naik ke social media strategis. Oke. Itu yang, jadi kayak kalau eksekutif itu emang masih ngerjain eksekusian tuh. Balas-balasin komen, ngepost, bikin caption apa segala macam. Dia belum bikin strategi. Jadi kayak biasanya udah ada big idea-nya, udah ada strateginya, tinggal diturunin doang. Oke, kalau ada strategi ini bikin kontennya apa, langsung kayak gitu. Social media strategis itu udah mulai masuk ke strategi. Udah mulai ikut brainstorm, udah mulai ngumpul sama planner, udah mulai bikin strategi secara keseluruhan, harus bikin apa, oke ini ada campaign, kita harus pakai apa, supportnya harus dari mana, apa segala macam, itu udah di social media strategis. Social media strategis ini part yang lama, ini setara kayak kalau jadi art director sama jadi copywriter lah, jadi kayak bisa 4 tahun, bisa 5 tahun lah jadi social media. Pokoknya social media strategis tuh luas lah cangkupannya. Biasanya social media strategis ini awalnya kan emang fokusnya di social media doang, tapi dia bisa memperluas wawasan itu ke ranah-ranah digital yang lain, kayak ke website, ke apps, apa segala macam gitu. Nah, social media strategis ini kadang-kadang ada yang ngomong cuma social media strategis, kadang-kadang ada yang bilang juga digital strategis. Kayak aku sekarang. Tapi kalau digital strategis itu lebih luas dalam artian ya kayak lebih ke website dan apps misalnya. Terus lebih ke kalau misalnya ada paid media, jadi kayak bikin ads tapi di social media kayak gimana, itu harus lebih paham reportingnya gitu-gitu. Terus abis itu nanti akan ada kalau misalnya naik itu akan ada team lead. Team lead. Jadi biasanya kalau di kantor aku yang lama, satu team lead itu di bawahnya ada 3 social media strategis. Oh gitu, ya. 2-3 strategis. Gitu. Jadi kayak misalnya satu strategis megang 2 brand, ada yang 1 brand misalnya, atau ada yang 3 brand, atau ada 1 team lead. Jadi kayak creative lead lah gitu istilahnya. Kayak team lead. Nah nanti team lead ini di atasnya team lead itu ada head of social media, head of digital. Oke, kepalanya. Kepalanya itu head of digital. Itu yang di region Indo, ya kan? Region Indo, oke. Ya, kan waktu itu aku multi. Ya benar-benar. Nah, itu yang region Indo. Jadi head of digital Indonesia. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, dia direct report lagi ke head of digital yang regional. Gitu. Oke. Lebih gitu sih leadernya. Ya sih, menarik sih. Cuma memang kalau untuk menyentuh kayak mulai sampai ke tim leader tuh sampai head of itu biasanya memang yang lama itu ya. Lebih lama lagi di agensi itu ya, May. Tapi rata-rata teman-teman aku tuh banyakan yang cabut dari agensi ke pindah ke brand. Oh, dari digital agency ke brand agency. Oh. Enggak, ke brandnya, ke klien. Ke klien. Kok gitu? Ke klien. Diambil malah. Iya, bahkan sekarang aja ada klien-klien tuh yang udah berapa kali udah nanya kayak, Jas, sekarang udah kerja di mana? Jas, kita ada posisi kosong nih gitu-gitu. Cuma aku kayak belum deh, masih ini. Soalnya banyak kok si brandnya itu soalnya buat divisi sendiri ya, buat ngurusin digitalnya mereka.
buat digital, ada yang buat digital doang, ada yang keseluruhan. Karena emang nggak bohong, orang-orang brand kan banyak yang udah lebih tua ya. Jadi mereka nggak terlalu paham buat digital. Jadi biasanya Oh, dari brand tuh emang punya divisi buat digital sendiri juga, dan itu mereka hiring orang-orang dari digital agency. oh gitu. Jadi kadang-kadang Bisa bahkan juga. aku kayak ketemu sama klien nih, ketemu sama klien Hah? ternyata dia dulu kerja di agency ini gitu. Iya, Serius. tetap aja Dan itu muter-muter. sebenarnya lebih enak kalau misalnya ketemu klien yang basicnya agency karena mereka udah paham, Oh iya, iya, paham, paham. Oh iya, udah ngerti-ngerti. ngerti. Jadi Jadi lebih lebih nyambung ya. Kalau komunikasinya lebih nyambung. kalau kalau semisal dia butuh bantuan kan dia tinggal nge-hire si digital agency dengan masuk dari brandnya dia langsung kan soalnya. Ya, jadi kayak at least kalau ngobrol juga gak roaming gitu loh, Ted, Hmm, hmm. bahasa-bahasanya. Gila, cepet Kan lah. ada kan bahasa-bahasa teknis yang agak ribet gitu loh. Hmm. Lebih lebih gampang gitu. Jadi banyak yang pindah ke brand atau banyak yang pindah ke sosial medianya itu sendiri. Kayak waktu itu tim lead aku sekarang di Twitter, Di Twitter Twitter Indo. maksudnya? Kerja di Twitter. Oh, Twitter kan punya oh kantor Twitter di Indo. Ha, Indonesia. ha. Oh gitu. Terus ada juga waktu itu head of digital aku sekarang kerja di Facebook. Hmm. Facebook Indo. Ada juga yang kerja di Google gitu. Oh Terus gitu. banyak sih yang ke klien sih pindah, jadi kayak pindah ke brand-brand gitu. Oh berarti Tapi pindah ke masing-masing dunia, brand biasanya tapi tetap punya sih. sama-sama di dunia digital juga ya sih maksudnya. Sama, Brand-brand yang digital. sama. Iya sih. Terus lucu gitu sih, jadi teman-teman aku yang pindah ke brand-brand ini jadi cerita, jadi curhat kayak, ya ampun lo harus tahu agensi gue gini banget gitu. Dan sebenarnya itu bisa jadi bisa jadi apa ya, Sumber ini uh, ruang, mata-mata. sumber pendapat. Jadi kayak kadang-kadang tuh suka gitu dari teman-teman kayak, agensi gue nggak beres banget, lu bisa nggak ngehandle gini-ginian? Bisa, gitu. Iya sih nyambung jadinya ya sebenarnya. Sambung jadinya. Makanya aku bilang dunia agensi tuh gitu-gitu aja, Iya sih, segitu-segitu peran aja. peran apa reputasi sangat penting di situ. Betul. Jadi sangat amat bagus, sangat amat perlu untuk menjaga reputasi. Even kalaupun pindah-pindah kantor, make sure uh, reputasi dan citra yang ditinggalkan itu baik gitu. Betul. Itu Gitu. tips yang paling harus ini sih menjamin sih harus. Oh. Nah, kalau ini enggak Kak setelah ini lebih personal sih mungkin ya. Setelah mungkin melalang buana di dunia agensi. Nah, itu punya kepikiran nggak? Oh mungkin 5 tahun lagi mau pengen buat sebuah agensi juga. Kepikiran dong. Punya apa kepikirannya gitu? Kepikiran dong. Bahkan sempat udah ada ini kok. Jadi waktu itu sempat ada satu grup sama temen-temen yang beda-beda backgroundnya, kayak aku digital, temen aku ada yang copywriter, temen aku ada yang account, terus temen aku ada yang sebenarnya dia dari client side gitu kan. Itu dia kadang-kadang tuh ada juga ya, itu kita suka ngumpul bareng, terus kadang-kadang suka ada proyekan-proyekan yang masuk gitu loh buat dikerjain sampingan. Oh iya iya. Dan kadang-kadang tuh proyekannya kadang-kadang bisa yang gede, dan itu yang kita kayak anjir nih kalau diseriusin bisa sih, semua bisa berawal banget dari malah. situ ya. Iya, bahkan nih agensi aku yang sebelum ini si Hood itu berawal dari proyek sampingan. Jadi kayak Keterusan. proyek sampingan gitu. Terus goal, terus gede, terus ditanyain nama agensinya apa, jadi udah. Iya sih biasanya kan aku juga lihat di sosmed Instagram juga banyak yang udah mau buat maksudnya solo-solo gitu sih modelnya. Yang nggak ngurus yang Banyak. terlalu besar tapi ya dia mungkin skupnya ngambil yang kecil dulu atau enggak dari lemparan dari agensi lain yang butuh skup yang lebih kecil gitu. Mungkin kan kayak gitu kan. Soalnya banyak juga klien yang nggak punya budget gede-gede kan. Iya, soalnya mungkin baru tahu oh ini ternyata ada strateginya nih gitu. Iya, jadi kayak bahkan waktu aku pernah punya klien
pas kita renew kontrak 1 tahun, dia nggak lanjut karena ternyata budgetnya dia dipotong. Jadi kecil banget. Pas kita tahu budgetnya segitu, kita cuma bilang, ya elah budget segitu mah di SJ-in aja, nggak usah pakai agency gitu. SJ-in itu project sampingan gitu. Sampingan iya. Kayak, Karena oke, ya elah budget segitu mah kasih kartu nama aja apa kita SJ-in gitu. Nggak usah bagi-bagi 3 aja gitu, nggak usah pakai agency lah gitu mah. Gitu. Tapi dari situ tuh bisa berkembang sebenarnya. Nah, di situ berarti kalau jadi side job gitu ya, berarti peran freelance gitu ada nggak? Pernah nggak nemu yang ngurusi social strategi gitu, digital strategi itu dia freelance ya, cuma sendiri gitu? Ada kok, banyak kok sebenarnya yang kayak gitu. Tapi nggak overall, karena ya itu kan biasanya kerjaan-kerjaan sampingan. Tapi ada yang emang full freelance, cuma kalau full freelance itu biasanya lebih fokus, jadi misalnya dia emang kerjanya bikin konten 1 bulan, bikin plan konten 1 bulan dan ngepostin sama balas-balasin, itu ada. Tapi biasanya 1 orang itu nge-handle banyak kliennya, tapi emang freelance. Jadi nggak ke kantor paling sekali 2 kali doang gitu. Ada yang emang freelance cuma bikin kalau ada campaign. Oh, mau ada campaign baru nih. Ya, campaign oke. Gue butuh insight dari digital. Gimana? Di freelancing. Tapi apakah nanti begitu campaign-nya goal terus jalan, itu mau dilanjutin sama yang itu atau yang lain, itu nanti bisa beda lagi. Gitu. Ada yang bisa lanjutin. Kalau misalnya emang dia kerjanya full freelance, itu biasanya akan dilanjutin. Tapi kalau misalnya project-project sampingan itu biasanya akan dilihat, oke, kalau ternyata gede banget, butuh butuh waktu yang lama, mungkin nggak diambil, tapi nanti akan dilempar ke temen yang lain. Ini ada proyekan gue nih, mau lanjutin nggak? Lanjutin, gitu. Yeah. Banyak kok sebenarnya freelance, tapi rata-rata emang freelance itu yang emang banyak itu yang ngerjain konten sih. Jadi sebulan berapa konten dia yang bikin. Biasanya dia cuma bikin sebenarnya. Iya, kayak KOL. Tapi dia nggak bikin. Tapi dia nggak bikin visualnya, Ted. Oh, dia buat ininya kayak apa yang bakal dibuat. Aja. Oh, ya. Dia bikin oke, hari ini gue ngepost ini, nanti kalau misalnya bikin visualnya kira-kira kayak gini, ada tulisannya kayak gini, nanti captionnya kayak apa, itu ntar biasanya yang kalau misalnya ada yang di internal ada yang ngerjain, internal tuh akan bikinin visualnya, dia ntar tinggal ngepost, dia yang balesin komen orang-orang gitu. Banyak sih yang kayak gitu, bikin konten kayak gitu. Terus 1 orang tuh bisa, ada temen aku yang full freelance kayak gitu, dia satu orang tuh bisa megang 5-6 brand sendiri. Pusing gitu aku ya. Iya sih. Tapi itu kayak ya itu. Aku pernah juga pegang kayak 7 apa 8 brand gitu juga kok sendiri. Coba abis itu nggak kuat. Akhirnya kayak nggak bisa. Butuh orang. Pastilah pusing. Nggak bisa. Masih 2 project aja bingung udah. 8. Gitu. Oke, menarik sih memang sih. Posibilitasnya tuh tinggi juga sih kan. Demand-nya juga demand tinggi, otomatis kan kalau banyak permintaan juga kan buat si graphic designer, motion designer, mungkin ilustrator juga kan juga semakin butuh juga kan secara visual. Terus secara strateginya juga dibutuhin. Kan. Kita juga nyari-nyari kayak misalnya aku bikin konten, aku pengen pakai ilustrasi dong. Ntar bakal cari siapa ya kira-kira ilustrator yang bagus nih. Kan kadang-kadang internal belum tentu punya ilustrator kan. Iya. Kita cari siapa yang ini bagus nih, ini lucu nih. Gitu. Ntar kayak bisa nggak bikinin buat ini, gitu. Banyak banget. Itu jadi ini ya, ini baru kerasa demand-nya tuh pas saat-saat kayak gini nih. Iya, saat-saat semua butuh online. Di rumah, pas semua orang di rumah, itu plan-plan yang harus syuting, segala macam kan nggak jadi kan, cancel kan, ke hold. Ya udah, karena semuanya ke hold, semuanya ke cancel, pindah ke digital semua. Gitu. Jadi kayak di satu sisi
untuk ini sih, untuk nutupin kekurangan yang proyekan-proyekan yang ke hold di digital bisa jadi pemasukan baru. Jadi bahan bisnisnya baru. tetap muter. Tapi di sisi lain, kalau tim digital yang nggak banyak, karena selama ini proyek digital yang nggak banyak, jadi kelimpungan. Karena Pasti, semuanya pindah. Iya. Demand-nya Gitu. naik, supply-nya kurang dia. Iya, jadi kayak begitu itu berasa banget. Jadi kayak anjir, semua orang tiba-tiba minta ini, minta itu. Ini Terus kan latah. kliennya nggak cuma satu kan. Jadi kayak Iyalah. waduh. Bentar Semua. satu-satu. Latah semua terus. Iya, panik kan semua orang. Meanwhile, kemarin aku pas awal-awal PSBB ya, sempat luar ngejemput mamaku waktu itu. Itu billboard tuh kosong semua. Billboard yang konvensional apa digital? Maksudnya LED? Konvensional, di jalan. Billboard di jalan tuh kosong. Rugi siapa juga yang mau lihat kan? Iya, rugi juga. Bener Iya, sih. jadi kayak semua tuh bener-bener di shift ke digital. Tapi emang tantangannya waktu itu adalah karena semua orang jadi shift digital, gimana caranya supaya kita tetap stand out. Iya, benar. Saatnya. Dan terutama untuk klien-klien yang budgetnya nggak besar. Kalau misalnya dia kliennya budgetnya besar, itu kita bisa push jadi ads, gitu kan. Kita bisa bayar influencer yang gede-gede, jadi bisa kelihatan. Tapi kalau yang budget yang nggak gede ini, yang tricky, karena semua orang melakukan hal yang pretty much sama kan. Sama. Malah jadi orang bumerang bikin sendiri Instagram ya? Live. Iya, semua orang bikin Instagram Live, semua orang bikin filter, semua orang bikin apa ya, gimana caranya supaya kita tetap stand out gitu. Itu yang kemarin tuh tricky sih. Iya sih, ngaruhnya ke data lagi juga kan. Begitu modelnya. Hasilnya. Nice, interest ini sih. Menarik emang sih kalau membahas dunia digital sekarang ini juga lagi. Nah, ini nih terakhir nih. Ini sih yang sering tanyain sih, maksudnya ke teman-teman juga kan. Ini mungkin lagi terinspirasi sama siapa nih mungkin mas sekarang aja sih. Jadi mungkin bisa nambah referensi lah buat teman-teman yang nonton, yang dengerin. Terinspirasi dalam artian apa nih? Apapun sih sebenarnya. Oh, kalau dari konten, dari social media konten, ada satu Instagram namanya Pablo Rochat. Luar itu, dari luar. Luar. Dia suka bikin konten yang unik gitu loh, lucu-lucu, treatmentnya lucu-lucu. Untuk teman-teman yang dari desain itu pasti bisa banget dilihat sih. Soalnya treatmentnya lucu. Karena sebenarnya dia base-nya art deh, kayaknya art director gitu deh. Namanya Pablo Rochat. Itu jadi ini sih. Jadi Pablo Rochat, Pablo Pablo Rochat. Oke, nanti muncul di sini nanti. Kita cari. Muncul di sini. Pablo Rochat. Itu lucu-lucu banget. Aku tiap kali mau bikin konten di Instagram terus udah agak-agak stuck mau bikin apa ya, lihat Pablo Rochat deh. Siapa tahu ke-trigger sesuatu yang lucu-lucu. Terus kalau nggak gitu biasanya in terms of content, biasanya aku ngepoin konten-konten brand lain. Karena aku anaknya brandku banyakan yang lebih ke fun, seru-seruan gitu kemarin. Aku suka ngepoin Instagramnya Twix sama Oreo. Twix itu? TWIX coklat. Oh ya. Pokoknya ada 3 Instagram yang sering aku kepoin, Twix, Oreo yang global, sama satu lagi namanya Perrier, itu minuman. Itu yang menurutmu itu juga, ini ya, maksudnya sesuai sama klienmu yang klien yang sekarang gitu ya, soalnya brandnya. Ya. Tapi kalau untuk in terms of eksekusi, Pablo Rochat tuh lucu-lucu banget sih. Terus kalau butuh inspirasi, mau bikin deck, terus butuh ide-ide, itu bisa cari di website namanya Deck of Brilliance. Deck of Brilliance, oke. Itu platform ya? Deck of Brilliance. Apa website? Itu website. Oke. Itu website.
Bagus Jadi tuh, referensi yang di Deck bagus of tuh, menarik, Brilliance, menarik. ya, di Deck of Brilliance itu nanti kalian bisa lihat, bisa milih, oke kamu maunya apa, ada kategorinya gitu, misalnya mau yang emosional kah, mau yang lucu, atau mau yang apa gitu, ntar diklik, begitu diklik ada pilihannya lagi, yang lebih sempit, terus nanti ada referensi video-video yang bisa kamu lihat, yang bisa nge-trigger idea gitu. Bagus. Coba aja Boleh, cari boleh. Deck of Brilliance. Itu biasanya kalau udah Boleh, boleh. buntu, udah nggak tahu ngapain, coba main ke situ, Deck of Brilliance. Gitu. Boleh, boleh. Referensi yang menarik. Nanti kita cek, nanti kita munculin. Seret. Wah, enak. Terus, apalagi ya, kalau digital tuh biasanya aku suka ngepoin kalau lagi Super Bowl. Super Bowl. Kan hasil bagus-bagus tuh biasanya kalau Super Bowl. Terus, setiap tahun biasanya tuh ada sebuah teknologi conference di US, biasanya tiap awal tahun, namanya SXSW. SXSW. Itu aku biasanya suka ngeliatin ada teknologi baru apa kira-kira yang mungkin bisa akan kepakai di masa depan. Menarik. Gitu. Okay. Tapi yang paling sering dibuka saat ini tuh itu Deck of Brilliance sama Instagramnya Pablo Rachel. Oke deh. Oke, ini sih mungkin untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Terus kalau ada teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut nih tentang digital strategis atau yang berhubungan dengan sosial media atau yang berhubungan dengan istilahnya kerjaan di sosial media di digital agency, nanti bisa tanya di komen aja. Nanti tak tanyain balik ke Maya nanti, atau nanti mau dibuatin sesi lagi tentang lebih detail tentang tentang cara kerjanya gitu, mungkin itu bisa juga sih gitu. Oke. Thank you yang udah nonton, thank you yang buat nonton. Thank you juga terima kasih buat Mayes yang udah menemani kita di podcast ini. Bakal muncul di episode ke-6 sih kalau nggak salah. Mantap. Gitu. Thank you yang udah nonton. Produktif banget. Oh iya, harus lah. Ini kalau panjang kita buat 2 sesi Mas nanti. Biar jelas nanti. Oke, siap. Oke, siap. Oke, sip. Oke, thank you. Stay healthy dan keep produktif. Okay, bye. Vlog nih, srep.